permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga, turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar, bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Bobi Nasution bagi-bagi sembako di Sumut, pakai helikopter anjir. Dan cara ngasihnya kayak nggak niat banget anjir. Kalian pasti udah pada lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako korban bencana alam. Nah, ada momen dimana dia bagikan sembako dengan cara dilempar. Nah, dari situ banyak komentar. Ada yang bilang, apa tidak ada cara lain selain melempar? Seperti kasih makan ayam. Ada juga yang bilang, ini kok kayak editannya. Nah, akibat dari itu, warga sampai mengutin beras yang jatuh. Dan warga pada mengeluh dong. Mereka bilang gini, diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Berikanlah bantuan yang layak, Berikanlah Pak, bantu sama kami yang layak lah, kami bisa kami makan. karena kami sudah kelaparan, Kami udah banyak kelaparan. ada yang komentar gini, Indonesia lebih niat kalau bantu negara lain. Tapi ada juga yang membela, beginilah manusia, hanya melihat sekilas lalu menilai. Nah, aku pengen tahu gimana pendapat kalian cuy. Aku suka mewakili suara rakyat. Follow agar kalian berani bersuara. Terbangkan lebih ke udara, Gubernur Bobi tembus daerah teritorius. Tapi di lempar-lempar begitu kan jadi pecah tuh. Berarti memang anaknya nggak semakan lah dulu. Jadi bukan ngasih tahu itu malah ngasih makalah. Kan ada teknik bisa turun begini ya. Iya, ada teknik ini setahu saya gitu kan, apa parasut kan, kalau nggak pakai parasut biar nggak terlalu jaring gitu kan. Ini gimana otaknya sih ini? Ya seenggaknya Percuma, maksudnya niat bantu nggak sih ini? ya nggak tahu saya juga. Ya Percuma mungkin, kan? ya mungkin pikirannya biar cepat kali bantuannya tersalurkan. Cepat aja jadi Cuman nggak kan guna. pada berantakan begitu kan jadi nggak kemakan akhirnya. Iya. Kacau lah. Mana ini? Momen. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Bobi Nasution dan tim yang sudah membantu korban-korban bencana banjir bandang di Sumatera Utara. Namun Pak, cara pendistribusian seperti itu akhirnya makanan memiliki kualitas yang tidak baik untuk dikonsumsi Pak. Kalau sedikit saran Pak, ini saya akan sematkan video cara bagaimana sih mendistribusian atau mensuplai bantuan melalui jalur udara menggunakan helikopter Pak. Tapi jangan lupa, supaya bisa terjamin dan terjaga keamanan bahan pangannya yang dikirimkan. Jikalau memang kita tidak punya parasut-parasut sebanyak itu Pak, ini saran dari saya ya Pak. Bisa banget Pak, pakai kain yang sangat besar, yang sangat lebar, lalu bantuan-bantuan dimasukkan ke situ, diikat pakai tali, lalu diturunkan ke bawah menggunakan tali, begitu Pak. Jadi, penyuplaian makanan jatuh ke darat itu tidak dalam keadaan hancur Pak. Nah, kalau ditanya mereka tetap makan nggak bantuan yang hancur, nasi yang sudah bercampur dengan panas seperti itu? Tetap makan Pak, karena mereka ada di kondisi mau tidak mau. Nggak ada pilihan Pak, gitu loh Pak. Nah sehingga mereka jadinya makan itu dalam keadaan sedih Pak. Dalam kondisi seperti ini ya selain memang bantuan real, bantuan berupa logistik, dan kita juga perlu Pak membantu psikis mereka dan mental mereka dengan membantu semaksimal mungkin gitu Pak. Ya harapan saya bisa dievaluasi ya Pak ya, cara pendistribusian bantuan melalui jalur udara. Terima kasih Pak. Ini nih salah satu pejabat yang tidak bisa memanfaatkan kondisi. Kok bisa-bisanya sih Pak ngasih bantuan dari atas terus dilempar? Udah gitu bantuannya berasnya berserakan, instannya itu malah rusak. Dan di bawah yang mungut itu pada chaos juga kayaknya. Minimal kalau gak pakai parasut, ya pakai bubble wrap gitu biar gak berserakan. Atau paling enggak lebih beretika lagi jika diturunkannya pakai tali, jangan dilempar. Contoh dong bapak pejabat yang satu ini, udah kayak Umar bin Khattab kan, mikul sekarung beras untuk rakyat miskin.
Udah dapet Pak glorifikasinya, udah gitu angle-nya juga keren, salut deh, sumpah. Kalian pasti dapat lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Pas dikritik kenapa cara bagiin sembakonya kayak nggak niat begitu, langsung mendadak pasukan ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang bilang kondisi helikopter tidak bisa mendarat, jadi harus kayak gitu, dan banyak argumentasi lainnya. Apakah kalian tahu kondisi di luar helikopternya kayak gimana? Apakah emang bener ada situasi yang bikin helikopter nggak bisa mendarat? Ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sarap. Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Itu beras dilempar kayak gitu, pecah. Terus mereka disuruh mengais-ngais serpihan beras yang bercampur tanah. Aduh, dosa apa negeri ini sampai dapat satu keluarga yang selalu nyusah rakyat Indonesia? Gila lu, Bob, lu. Gila lu. Gila. Lu orang pesetan. Apa lo? Jujur Nora lihat pejabat yang lempar makanan dari helikopter. Ini nggak akan narik simpati masyarakat. Karena masyarakat kita udah open-minded. Udah punya wawasan yang luas. Sosial media di mana-mana bisa belajar. Kalau mau cari perhatian bukan begini caranya. Lakukanlah pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Iya. Saya rasa bukan kompetensi pejabat lempar-lemparin makanan dari helikopter begini. Banyak-banyak belajar saran saya dari TNI AU. Ya, TNI AU ini saya rasa ini mereka pada main PUBG nih. Jadi ngerti dia cara nurunin airdrop yang baik dan benar. Pakai parasut, Pak. Pakai parasut. Biar ketika nyampe bawah nggak ancur. Duh, miris banget. Pejabat masih zaman ya cari perhatian masyarakat pakai cara begini. Nora! Dihamu Pak Bupati nama ngalian bantuan Tuhan yang berupa beras atau Indomie tidak ada manfaatnya di desa Manado Purba. Bapak perhati kalau Bapak perhati ini Pak, cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat seperti gini lah Pak. Caranya menjatuhkan, tidak ada fungsinya. Untuk apa untuk kami ini dibantu kami? Paling nggak ada gunanya. Warta People, polemik bantuan korban bencana yang dijatuhkan dari helikopter di wilayah Tapanuli Utara kembali memanas. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat paket bantuan terjun bebas dari udara dan langsung diserbu warga begitu menyentuh tanah. Hasilnya terlihat beberapa paket hancur akibat benturan keras saat dilempar dari udara. Karung robek, beras tercecer, dan sebagian bantuan tidak lagi layak digunakan. Situasi ini tidak hanya membuat distribusi tidak merata, tapi juga menimbulkan pemborosan di tengah kondisi darurat. Melihat kondisi tersebut, warganet ramai memberikan komentar. Beberapa mengingatkan bahwa metode udara seharusnya menjadi opsi terakhir. Tanpa koordinasi darat yang tertata, resiko rebutan, paket rusak, dan salah sasaran semakin besar. Tak heran publik mempertanyakan kembali kesiapan dan perencanaan penanganan bencana di lapangan. Pada akhirnya perbaikan tidak hanya soal pemerintah, masyarakat juga perlu ikut tertib saat penerima bantuan, agar situasi tidak berubah menjadi rebutan yang merugikan sesama korban. Mungkin pemerintah harus memastikan bantuan turun dengan cara yang aman dan teratur, dan warga ikut menjaga prosesnya. Dengan begitu tidak ada lagi bantuan yang terbuang, dan tidak ada lagi korban yang merasa diabaikan. Tapi bagaimana nih tanggapan Warta People? Seperti biasa tulis dong di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Warta Banjar, karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat. Apakah ini manusiawi? Masyarakat lagi butuh bantuan korban dari bencana alam. Lihat seperti ini. Bantuan yang datang dari berbagai daerah dijatuhkan dari helikopter. Tidak di-packaging dengan baik dan kuat sehingga ketika dijatuhkan tidak rusak. Ini dilempar begitu aja. Indomie, beras hancur, rusak. Berasa bertabur dengan pasir dan tanah. Tidak bisa digunakan. Sangat disayangkan. Miris sekali, Pak. Padahal saudara-saudara kita sangat kesulitan, kelaparan, dan sangat butuh bantuan. Tapi
kita tidak memberikan bantuan dengan layak dan secara manusiawi, ke depan ini harus diperhatikan, ini harus diperbaiki. Gitu ya Pak. Tidak perlu memberikan beras atau dilempar-lempar dari helikopter. Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Nggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya, nggak perlu. Dan saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban, hendaklah yang sopan. Serahkan langsung gitu. Situasi kondisi seperti itu pelecehan kepada negara. Kepelecehan kepada rakyat yang ada di sana. Saya miris Pak. Dalam situasi kondisi bencana alam yang sedemikian, masih ada truk yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya. Sebelum Pak Menteri, karena Pak Menteri cuci piring ini. Bapak ini cuci piring. Makanya saya bela kemarin ketika diminta untuk tobat nasuha, saya bela. Karena kejadian perusahaan hutan ini bukan setahun 2 tahun. Setelah reformasi hutan kita hancur. Hentikan reforma agraria. Ini juga salah satu penyebab daripada kerusakan hutan kita. Kang Deddy Mulyadi sampai turun tangan untuk mengurusi banjir atau bencana yang ada di Sumatera. Dia sudah tidak takut lagi dibilang pencitraan atau kritikan dari siapapun, karena ini adalah hubungannya dengan kemanusiaan. Sehingga Kang Deddy Mulyadi bisa mengumpulkan dana sampai 7 miliar. Apa pendapat kalian? Hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatera Barat. Hari Kamis ya Pak? Ya. Langsung bantuan Pak? Langsung, jadi saya charter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang. Nanti kan tadinya mau dari PD, dari Aceh atau dari Sumatera Utara. Tetapi pertimbangannya barangnya di sana sudah tidak terlalu banyak dan harganya mahal. Sehingga nanti kita putuskan kita akan belanjanya di Sumatera Barat, di Padang. Kemudian 2 pesawat Susi Air sudah saya charter. Jadi nanti pesawat Susi Air itu akan mengantarkan barang-barang yang berasal dari bantuan ya teman-teman saya dan teman-teman di Jawa Barat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang, dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang, Sumatera Barat, ya kan. Terima kasih ya atas bantuannya, Kadin, Apindo, dan teman-teman Susi Air, Basnas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Atau sekitarnya. Kang Deddy Mulyadi bersama para bupati Jabar turun ke Pasaraya Padang untuk membeli kebutuhan biar warga yang terdampak banjir di Sumbar, Sumut, dan Aceh dalam rangka tugas kemanusiaan. Dan disambut antusias oleh masyarakat dan para pedagang yang berada di pasar. Asal nih belanja. Mau dihabisin semua uang 8 miliar. Ya. Bang, taruh aja Bang. Ini orang Padang lumayan. Padang semua Pak. Udah pintar-pintar bikin rendang ini. Nah, kita beli siapin barang dulu tuh dikirim-kirim. Terima kasih ya. Jadi kita belanja di pasar sekitar ya, biar juga uangnya berputar di sini, di daerah yang tidak jauh dari bencana.
Bapakku udah habis tuh. Bayang. Sama balik. Bayang. Jembatan Akbar. Nanti kita ke sana. Iya. Apa sih? Namanya siapa? Nama saya Effendi. Nama orang tua Saripudin. Nama orang tua laki-laki. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di belakang. Ya, tinggal di belakang. Ya, punya istri. Dalam Pak Sandra. Iya. Bapak saya kan pengennya nih. Iya. Mau cari istri enggak? Enggak, takut jatuh 2 kali. Laki-laki harus berani. Tolong pada dia. Apa perlu dilangkangkan? Enggak ketemu lagi. Enggak ketemu lagi. Jadi saya tugasnya apa? Tolong bantu orang di sana. Saya dibantu. Iya. Dari sana. Jembatan Akbar. Di Ketua Bapak namanya Nagarinya. Abang siapa namanya? Effendi. Mama Effendi. Umurnya berapa? 47 punya istri enggak? Sama apa? Iya. Takut jatuh 2 kali. Sama apa maksudnya? Kenapa? Takut jatuh 2 kali. Sudah. Dia sama kali lagi. Sama maksudnya. Ini kali lagi. Cukup 2 kali nambah. Ya itu makan 2 kali kau. Jangan takut jatuh kalau laki-laki. Jatuh itu biasa. Habis jatuh bangkit lagi. Sampai jadi pemenang. Ini pesanan nasi. Lamun ombak. Harus lengkap isinya. Harus enak. Enak Pak. Terdapat banjir dan musibah longsor. Biar makan malamnya enak hangat. Iya. Ini yang termahal kita. Isinya lengkap. Lengkap Pak. Yang termahal. Ini rumah makan apa ini? Lamun ombak. Apa? Lamun ombak. Iya. Lamun kawin. Ini rumah makan lamun ombak. Iya. Ya, kalian siapin 1000 paket. Iya. Oke, malam ini pokoknya saya bahagia ketemu kalian semua. Iya. Ini ada orang Cianjur apa? Iya. Orang Cikampek. Orang Cikampek. Orang Cianjur nih. Orang awak. Mana Bupati Cianjur? Tuh Cianjur, Pak. Itu warga Cianjur kasih duit semuanya. Siap. Kurang Cikampek berek ku Bupati Purwakarta. Ya, salam semuanya dari Padang. Dari Padang kita makan nasi Padang. Nasi lamun ombak. Oke. Nasi lamun ombak Padang. Lamun orang kawin pasti boga budak deh. Nyatetin duit, Bo. Dari saya 1 miliar. Ya kan? Terus dari dana BTT. Karena boleh, udah ada aturan Mendagrinya kan. Dari BTT 1 miliar. Udah 2 miliar tuh. Dari Pemprov ya. Dari Pemprov 1 miliar, dari Gubernur 1 miliar. Kalau ditanya lagi, Pak Deddy punya duit 1 miliar dari mana? Bantuan operasional Gubernur. Kasih kan untuk sumbangan 1 miliar. Udah ada kan? Nah, itu loh. Harus dijelasin. Nah, berarti 2 miliar. Oke, dari Ibu 300 juta. 300 juta. Oke. BJB, peduli berapa? Mas besar. Berapa? Ada sekitar 9 miliar sih Pak. Dan sumbangan. Sumbangan. Kalau CSR kan tidak. Ada sumbangan ada? Sumbangan mungkin kita ngasih 2 miliar. 2 miliar. Oke, 2 miliar. Udah banyak Pak, 2 miliar. Kadir, menyumbang berapa? Sejauh ini kita sudah membudgetkan 100 Pak, tapi sambil berjalan mungkin 200 insya Allah. Jadi Kadir bisa ikut nanti ketuanya naik pesawat, anterin turun. Siap, Pak. Berani nggak? Nah, Pas setelah. hah? Pas setelah. Pas 1,5 miliar. Basnas mau bantu nggak? Boleh nggak Basnas bantu? Sangat boleh. Bencana alam, boleh. Di samping juga kita melakukan fundraising program hidrometeorologi dari Basnas tadi. Ya, kemudian juga stok dari Jangan dihabisin, Pak. Antisipasi di dalam kita juga. Berapa? maksimal 1 M itu bisa, Pak. Udah, 1 M maksimal ya. Maksimal 1 M. Ya 500 lah antisipasi Siap. ya. Jadi pas itu 5 5M ya. Udah 5M kan kita butuh ini untuk sewa. Boleh nggak tunanya? Berapa per hari satu pesawat? Saya harus cek Pak. Terlebih dahulu. Itu rahasia perusahaan ya? Nanti nanya ke saya. Oke, berarti kita butuh lagi minimal 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Ya kan? 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Nah, nanti Apindo. Kawasan industri. Ya Pak. Pernah ketemu saya. Bebas gimana Bapak? Itu tensan. Kenapa? Itu ya. Oke. Berapa Bapak?
Minimal seperempat ya Pak, seperempat M ya. Oke, 250. Ya, minimal. Udah, Nanti saya akan... Jangan loh, 150 gopek. Siap, kalau memang perintah Pak Bu, laksanakan. Oke, 500 juta ya. Siap. Oke. Terus Apindo, ya Apindo minimal 500. Ya kan sama. Udah, 6 miliar. kita sudah terkumpul 6 miliar. Iya. Udah, Apindo pasti 1 miliar. Apindo juga 1 jadi 7 miliar.